Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 6. Cara melindungi diri dari serangan batin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia. Setiap orang dapat terkena serangan batin. Setiap kali seseorang menjadi marah atau merasa terganggu oleh Anda, pada saat itulah terjadi serangan batin terhadap Anda. Bab ini akan menunjukkan cara menangkis serangan batin dengan membangun perisai pelindungan ajaib memakai prana. Anda akan ditunjukkan cara menggunakan prosedur pembersihan guna melepaskan cengkraman serangan batin. Anda akan diberitahu tentang jampi bumerang dan ditunjukkan cara menggunakannya untuk menghentikan seseorang yang mengganggu Anda. Anda akan diajari cara merangkai jampi Anda sendiri yang sesuai dengan setiap situasi. Jampi seperti ini diperkuat dengan prana akan melepaskan cengkraman penyerang batin yang paling kuat sekalipun. Saya janjikan bila Anda menggunakan jampi ini, Anda tidak akan diganggu lagi oleh orang yang melancarkan serangan, dan Anda tidak melakukan apa-apa terhadapnya. Ia melakukan hal itu terhadap dirinya sendiri. Anda akan ditunjukkan cara merubah seseorang musuh menjadi seorang teman, dan akhirnya ingin melakukan hal-hal yang baik bagi Anda. Anda akan mengetahui juga bahwa suatu serangan batin dapat juga mempengaruhi mobil Anda. Anda akan ditunjukkan juga cara menghancurkan serangan semacam ini. Anda akan melihat bekerjanya jampi-jampi bumerang yang digunakan oleh Jennifer untuk menghentikan gangguan dari seorang pesaing yang cemburu kepadanya. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, apakah sebenarnya serangan batin itu? Serangan batin dilancarkan terhadap kita dalam bentuk pikiran marah, jampi-jampi atau upacara. Setiap orang dapat melancarkan serangan batin tanpa memandang apakah ia mengetahui seluk-beluk gaibnya atau tidak. Anda pasti pernah mendengar bahwa pikiran adalah barang. Memang demikianlah sebenarnya. Sebuah pikiran yang kuat akan mengambil bentuk pikiran mirip bayangan dan akan melesat ke penerimanya. Bila pikiran itu bersifat kemarahan, maka ia terisi emosi. Dalam keadaan demikian, pikiran itu menjadi bentuk pemikiran yang sangat kuat. Bentuk pikiran itu akan melesat ke orang yang dituju dan melekat pada aura orang tersebut. Bila dalam aura ini terdapat kenegatifan, maka bentuk pikiran itu akan menyerapnya sebagai makanan dan akan bertumbuh makin besar. Karena pikiran marah adalah suatu hal negatif, ia akan menyebabkan terjadinya kejadian bersifat negatif dalam hidup orang yang tertuju. Ingatlah, sesama jenis akan saling tarik-menarik. Dalam bahasa Inggrisnya adalah like attracts like. Kebanyakan orang menjalani hidupnya diikuti oleh malapetaka, baik besar maupun kecil, karena mereka selalu kena serangan batin. Mereka sama sekali menyadari adanya pengaruh jahat ini yang menyita ketenangan hidup mereka dan seharusnya merupakan pengalaman. Tentu saja, bila seorang sudah terkena serangan batin, maka serangan batin lainnya akan mendapatkan tempat yang enak untuk menetap dan bertumbuh. Dengan cara ini, orang dapat terganggu oleh satu serangan batin atau 100 atau 1000, semuanya menyebabkan terjadinya banyak problem. Tidak mengherankan bila banyak orang mengalami nasib sial dalam hidupnya. Bila ada seorang yang marah terhadap Anda dan tahu caranya memasang jambi-jambi atas Anda, maka Anda benar-benar dalam kesulitan. Ada banyak buku yang memberitahukan cara melakukan hal ini. Maka di negeri ini ada banyak orang yang tahu cara membuat dan mengirim jambi-jambi atau guna-guna. Saya sendiri tahu cara menggunakan jambi-jambi dengan cara ini, tetapi saya tidak mau menggunakan pengetahuan ini guna tujuan-tujuan jahat. Karena ada banyak cara mengirim serangan batin, ada baiknya belajar cara melindungi diri. Saya jamin setelah Anda belajar untuk menolak serangan batin ini, maka hidup Anda akan menjadi lebih lancar dan aman. Ada bermacam-macam gejala yang menunjukkan adanya serangan batin dalam hidup. Serangan batin dapat mempengaruhi kesehatan Anda.
Anda dapat kehilangan gairah tanpa sebab. Apapun yang Anda kerjakan untuk mendapatkan gairah itu kembali, tidak ada hasilnya, alias zong. Serangan batin dapat mempengaruhi keadaan umum Anda. Bila hal ini terjadi, maka semua hal yang Anda lakukan serba salah. Semua pekerjaan yang Anda mulai lakukan itu tiba-tiba macet. Barang milik perseorangan dapat terpengaruh juga, misalnya kacamata jatuh, lalu pecah, tertinggal bis, aki mobil mati, dan banyak hal yang menjengkelkan. Bila banyak hal yang serba salah terjadi pada Anda, besar kemungkinan ada serangan batin. Ini adalah salah satu cara berlakunya serangan batin. Suamiku sering terbentur kepalanya baru-baru ini. Mungkin kelihatannya tidak seberapa, tetapi suamiku tidak punya rambut di atas kepalanya, alias botak. Bila kepalanya terbentur, misalnya kena pojok rak, selalu terluka dan berdarah. Ia terbentur sebanyak 5 kali dalam 2 minggu sebelum ia memperkirakan adanya serangan batin. Benar saja, setelah ia menggunakan prosedur penangkal serangan batin, berhentilah kepalanya terbentur. Dengan tak sengaja, ia temukan kemudian bahwa salah seorang pegawai wanita di kantornya ternyata marah kepadanya karena ia mengharuskan pegawai itu untuk kerja lembur selama beberapa hari. Kelompok kejadian lain yang harus Anda cari bila mencurigakan adanya serangan batin ialah kecelakaan-kecelakaan yang lebih serius. Biasanya, pribadi rendah melindungi Anda dari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan Anda terluka. Maka bila Anda mulai mengalami kecelakaan seperti tersandung, teriris, jatuh dari tangga, carilah adanya kemungkinan serangan batin. Sebuah serangan batin yang kuat dapat mengalahkan kemampuan pribadi rendah untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan semacam ini tanpa bantuan dari luar dirinya. Bila Anda mendapat sakit tanpa sebab yang masuk akal, mungkin sekali Anda sedang terkena serangan batin. Dokter biasanya tidak menemukan sebab penyakit demikian. Namun bila Anda menolak serangan batin itu, maka penyakitnya akan hilang secara misterius. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air, ternyata serangan batin dapat datang dari orang-orang terdekat. Guru saya sering mengatakan, bila mencari sumber serangan batin, carilah di sarangnya dulu. Di situ banyak serangan bersumber. Saya pikir itu ada benarnya, karena kita lebih mudah mengeluarkan kemarahan di rumah daripada jauh di rumah. Suatu pertengkaran sengit antara suami istri atau anggota keluarga lainnya dapat menimbulkan serangan batin. Serangan batin ini dapat hingga pada orang yang tertuju kemarahan. Inilah sebabnya mengapa sepasang suami istri yang bertengkar sering mengalami kesialan dalam hidupnya. Masing-masing menyerang partnernya secara batin maupun secara lisan. Anggota lainnya suka bertengkar juga dan hal ini mendatangkan serangan batin pula. Memang kebanyakan serangan batin datangnya dari mereka yang paling dekat dengan kita dan bahkan dari mereka yang paling kita sayangi. Oleh karena itu adalah baik sekali untuk menghindari pertengkaran dengan orang lain bila Anda tidak ingin merugikan mereka. Pikiran serta perkataan marah berisi emosi dan oleh karenanya bisa menjadi sangat kuat. Bila ditujukan kepada orang lain, kemarahan itu menjadi sebuah senjata yang kuat bekerjanya bagai sebilah pedang. Serangan guna menolak serangan adalah penting bagi kita bila ingin menghalau malapetaka dari hidup kita. Kita semua pada dasarnya dapat terkena serangan batin. Adalah keliru sama sekali untuk beranggapan bahwa serangan batin hanya dapat dilakukan oleh seorang dukun atau praktek-praktek gaib lainnya. Setiap orang, setiap saat dapat melancarkan serangan batin atas diri kita. Sedangkan mereka sendiri tidak menyadari melakukan hal itu. Suatu luapan marah atau dongkol dapat melancarkan serangan batin atas diri kita. Seseorang yang iri dapat melancarkan serangan batin kuat atas diri Anda. Iri hati adalah emosi negatif yang kuat. Lebih celaka lagi, seseorang yang iri biasanya memberi makan kepada emosi ini dengan pikiran marah yang bertubi-tubi. Dengan cara ini, medan daya negatif serangan batin menjadi lebih kuat dan semakin besar. Saya menderita serangan seperti itu selama setahun. Selama waktu itu, tak ada hal yang berjalan baik bagiku. Saya mencoba menjalankan 2 macam bisnis yang menjadi macet keduanya. Penanam modalku yang agak besar mengalami banyak rugi. Saya terserang penyakit parah beberapa kali untuk pertama kalinya dalam hidupnya.
Biasanya saya sehat dan tak pernah sakit. Akhirnya saya menyadari bahwa saya terkena serangan batin dari seseorang yang pernah saya kenal. Saya temukan bahwa pihaknya sangat iri terhadap saya. Benci serta dongkolnya telah menyebabkan banyak kerugian bagiku sebelum saya akhirnya menetralkan serangan batin itu. Setelah pengalaman itu, saya selalu melindungi diri dari serangan seperti itu. Maka Anda mengerti bahwa serangan batin dapat datang dari seseorang asing maupun dari seorang yang dekat dengan Anda. Bila Anda mengendarai mobil, Anda dapat terkena serangan batin dari orang di dalam mobil yang sedang marah pada Anda. Serangan dapat datang dari seorang teman yang merasa diremehkan oleh Anda. Kita semua dapat terkena serangan batin, betapa baik pun hidupnya. Satu prinsip yang penting adalah jangan menyinggung orang lain. Karena adanya kemungkinan bahwa kemarahan orang lain dapat merugikan kita, adalah sangat bijaksana untuk sedapat mungkin tidak menyinggung orang lain. Mungkin adanya lebih baik untuk membiarkan orang lain berbicara daripada membuat dirinya marah yang tidak diucapkan. Bila seseorang pengendara ingin mendahului mobil Anda, biarkan ia berlaku demikian. Itu lebih baik daripada mendapat risiko serangan batin dari dia. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Yesus ketika ia berkata, supaya kita memalingkan pipi kita yang kiri bila pipi kanan kita ditampar orang. Bila kita menyadari bahwa kemarahan dapat mendatangkan serangan batin, maka adalah baik bagi kita untuk tidak menimbulkan kemarahan bila kita dapat menghindarinya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menjadi orang baik. Ini bukan tujuan dari buku ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahaya serangan batin dan membantu Anda menghindarinya untuk perlindungan diri. Ada orang yang selalu menyinggung orang lain dimanapun ia berada. Anda pasti pernah mengenal orang semacam itu. Hidup orang itu penuh dengan kecelakaan, nasib buruk, penyakit dan kesialan. Tentu saja, ia biasanya menempatkan kesalahan atau penyebab kesialan itu di luar dirinya. Tetapi sebenarnya ia telah mengundang nasib sial itu dalam sikap ofensif terhadap orang lain. Periksalah kebenaran ini bila akan ketemu orang semacam itu di kemudian hari. Hal ini akan memberikan banyak pelajaran kepada Anda. Cara melindungi diri memakai perisai ajaib. Dengan menggunakan prana, Anda dapat berlindung di dalam kurungan medan daya prana yang tak dapat ditembus oleh serangan batin. Perisai pelindung ini harus dibuat setiap pagi untuk melindungi diri dari setiap serangan. Dengan melakukan langkah-langkah sederhana berikut ini, Anda akan mengenakan baju besi baja. Tidak ada sesuatu yang bersifat negatif yang akan mampu menembusnya. Langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. 1. Ambillah 6 nafas dalam, menahan tiap nafas itu selama mungkin sebelum mengambil nafas berikutnya. 2. Selama mengambil 3 nafas yang terakhir, julurkan tangan ke depan dengan telapak tangan saling berhadapan. Rasakan menimbulnya medan daya prana. 3. Bentuklah medan daya prana yang telah Anda buat menjadi gelembung sinar putih berkilauan dengan diri Anda sebagai pusatnya. Buatlah gelembung ini mengurung Anda seluruhnya sehingga jarak dari kulit Anda ke kulit gelembung kira-kira sejauh 6 kaki ke semua jurusan. Sadari bahwa gelembung itu merupakan medan getaran hidup yang positif dan melindungi Anda dari segala kejahatan. Nomor 4, ucapkan perintah Anda. Katakan sebagai berikut, saya terkurung dalam gelembung pelindung. Tidak ada sifat jahat dapat mencapaiku, hanya kebaikan dapat mencapaiku. Begitulah terjadinya. Saya memerintahkan dengan segenap daya rohku. Setelah Anda melakukan upacara ini, Anda akan merasakan aman. Ini disebabkan karena Anda mengetahui bahwa Anda benar-benar terlindung dari kejahatan. Bila Anda lakukan ini setiap hari, maka hidup Anda akan berjalan lancar. Seakan-akan ada orang yang berjalan di depan Anda dan menyingkirkan semua problem sebelum Anda datang. Prinsip yang berada di belakang upacara perlindungan ini adalah sederhana. Gelembung medan daya prana itu menjadi tembok hidup, terdiri atas getaran positif yang mengurung badan Anda. Pikiran dan kejadian bersifat negatif tidak dapat menembusnya. Anda dapat menempatkan sebuah perisai pelindung yang tak tampak di sekeliling Anda. Getaran dari perintah lisan Anda juga menjadi bagian dari perisai pelindung ini. Prana dalam medan daya itu telah diperintahkan supaya menolak semua hal negatif
dan akan melakukannya demikian. Ingatlah apa yang dikatakan dalam bab-bab awal dari buku ini, bahwa prana merupakan daya hidup, daya vital yang punya kecerdasan. Oleh karena itu dapat diatur oleh batin sadar Anda. Prana dapat diperintah melakukan tugas tertentu dan dia akan melakukannya. Inilah sebabnya perintah Anda begitu kuat. Cara menghancurkan serangan batin memakai prana. Bila Anda berada di bawah pengaruh serangan batin, aura Anda berisi bentuk-bentuk pikiran negatif. Pikiran negatif ini menempel pada diri Anda sebagai lintah yang menghisap daya hidup vital Anda. Guna menghilangkan efek serangan batin, kita harus menghilangkan bentuk-bentuk pikiran negatif jelek itu yang telah hinggap di dalam aura kita. Ini kita lakukan dengan melemahkan cengkeramannya dulu atas diri kita, dengan model prosedur pembersihan ajaib yang kita lakukan dalam bab 5 dengan cara sebagai berikut ini. Nomor 1, gambarkan sebuah aliran sungai kecil di gunung dengan airnya yang jernih gemericik, murni mengalir ke dalam aura. Kira-kira di sebelah atas dari 3 kaki dari kepala ya. Lihatlah mengalir ke dalam kepala dan terus ke bawah di dalam badan dan terus mengalir sampai kaki Anda. Gambarkan air itu membersihkan aura dari semua bentuk pikiran negatif dan membawanya keluar badan dan terus mengalir ke jalanan di depan rumah Anda. Pertahankan gambaran ini sampai air yang keluar dari kaki itu kelihatan jernih, murni, berisikan hanya getaran-getaran positif saja. 2. Pada saat ini, hampir semua bentuk pikiran telah lepas dan terbawa keluar. Bila masih ada yang tertinggal, itu sudah sangat lemah oleh aliran positif yang dibawa oleh air sungai ke dalam aura kita. Untuk menjamin bahwa tidak ada bentuk pikiran negatif dapat tertinggal, maka kita akan membuat medan daya prana kuat di sekeliling kita. Ini dilakukan dengan mengambil 6 nafas dalam. Menahan nafas itu selama mungkin sebelum mengambil nafas berikutnya. Rasakan menimbulnya medan daya prana dengan tangan dijulurkan ke depan. Telapak tangan saling berhadapan. Tempatkan diri Anda dalam pusat gelembung medan daya prana positif yang berdenyut-denyut. Nomor 3. Ucapkan perintah yang akan melepas bentuk pikiran negatif yang masih tertinggal. Ucapkanlah dengan tegas, saya perintahkan semuanya yang jahat dan negatif meninggalkan diriku sekarang. Saya perintahkan semua bentuk pikiran negatif supaya hancur sempurna sekarang ini juga. Begitulah terjadi. Sudah terlaksana. Saya perintahkan ini dengan segenap kemauan dan daya rohku. Setelah Anda mengucapkan perintah ini, saya jamin tidak ada lagi bentuk pikiran negatif yang tertinggal. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air harap diperhatikan, jangan mengembalikan serangan batin itu kembali ke pengirimnya. Bila orang termaksud telah melindungi dirinya memakai perisai pelindung, maka bentuk pikiran itu hanya akan membalik kepada diri Anda karena tidak bisa menembus dinding baja orang itu. Sebenarnya, hal ini yang terjadi bila Anda membuat gelembung pelindungan mengelilingi Anda. Setiap serangan batin akan terpental kembali ke pengirimnya. Oleh karena itu, buatlah selalu gelembung perisai setelah Anda menghancurkan serangan batin yang ada. Jambi-jambi yang kuat dan bagaimana cara menggunakannya. Jambi-jambi berisi daya kekuatan prana, merupakan cara efektif untuk menanggulangi serangan batin. Ini biasanya dilakukan dengan mengerjai pengirim serangan. Sebuah jambi-jambi adalah sekelompok kata-kata yang disertai daya gaib. Bila kata-kata bersajak, maka kerjanya lebih efektif daripada tidak bersajak. Guna memberikan daya gaib pada jambi-jambi, akan kita isi dengan daya kekuatan prana dan mengucapkan perintah kita. Anda tidak perlu menjadi seorang penyair untuk membuat jambi-jambi bersajak. Tidak perlu merupakan suatu sajak yang baik. Misalkan ada seorang yang iri hati terhadap Anda. Ia menyebarkan cerita bohong yang kotor mengenai Anda. Gunjing itu mengenai Anda dan Anda dirugikan olehnya. Anda pun tahu sekiranya Anda tidak berbuat sesuatu, segera akan terjadi serangan batin. Anda dapat menghentikan hal-hal seperti ini dengan membuat jambi-jambi kuat yang menyebabkan penyebaran berita bohong itu merugikan dirinya sendiri dalam upaya untuk membuat kekacauan mental Anda. Jambi-jambi berikut ini adalah salah satu contoh cara efektif untuk menghentikan seseorang yang memfitnah Anda.
Namanya adalah jambi-jambi bumerang. Jambi-jambi bumerang berarti sifatnya berbalik kepada si pengirimnya. Jambi-jambi bumerang. Bila namaku kau coba rugikan, engkau sendiri akan merasakan kesakitan. Sakit itu akan tetap bertahan sampai engkau berhenti menyebar kabar bohong mengenai saya ini. Itulah jambi-jambi bumerang. Setelah Anda merangkai jambi-jambi, Anda dapat mengisinya dengan prana sebelum mengirimkannya keluar. Ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, ambillah 6 nafas dalam. Tahanlah selama mungkin. Sebelum mengambil nafas berikutnya, rasakan menimbulnya prana dengan tangan dijulurkan ke depan dengan telapak tangan yang saling berhadapan. 2. Gambarkan orang yang akan dikirimi jambi-jambi itu. Jangan membiarkan diri Anda merasa benci terhadapnya ya. Ini adalah negatif, serangan batin yang mungkin dikirimkan kepada Anda. 3. Rasakan banyak emosi positif dengan menyadari benar bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang pasti untuk menghentikan gunjingan-gunjingan itu. 4. Dengan cara yang tegas, ucapkan jambi-jambi Anda keras-keras. Sadari jambi-jambi itu pergi ke orang yang Anda tuju. 5. Setelah Anda tahu bahwa jambi-jambi itu sedang dalam perjalanan, maka ucapkanlah, begitulah jadinya, sudah terlaksana. Saya menghendaki demikian dengan sepenuh daya rohku. Nomor 6. Sekarang lupakan semua pikiran mengenai orang itu. Anda telah melakukan apa yang perlu untuk menghentikannya. Rasa tidak enak yang menyebabkan oleh jambi-jambi itu akan membuat ia sadar bahwa ia merugikan dirinya sendiri mencoba memfitnah Anda. Memang benarlah jambi-jambi jenis ini sangat efektif. Anda tidak melakukan apa-apa yang merugikan orang lain. Itu terserah kepada dirinya. Bila ia ingin menghentikan rasa tidak enaknya, ia dapat melakukannya setiap waktu. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air, berikut ini beberapa testimoni atau kasus-kasus. Yang pertama, Clarence mengubah seorang musuh menjadi teman menggunakan daya kekuatan prana. Clarence benar-benar berada di bawah serangan batin seseorang partnernya selama beberapa waktu, sebelum akhirnya ia menyadari apa yang terjadi. Untungnya, ia mampu mengenal gejalanya dan mengambil langkah yang tepat. Selama beberapa minggu, Clarence merasa kurang enak badan dan serba gugup. Hal ini mengakibatkan prestasi kerjanya menurun drastis. Bosnya telah menegur mengenai pekerjaannya sebanyak 2 kali dalam seminggu. Ini adalah serius karena Clarence membuat kesalahan dalam program komputer yang ia tulis, yang dapat mengakibatkan kesalahan besar dan mahal sebelum kesalahan itu akhirnya terungkap. Satu langkah yang salah dapat merusakkan material dan memperlambat produksi. Sebelum ini, ia merupakan pemrogram yang terbaik di kantor itu. Maka pada waktu senggang, ia duduk sendirian untuk memikirkan keadaannya itu. Ia mempertimbangkan setiap kemungkinan yang dapat menyebabkan kegugupannya. Ia dapat mengesampingkan kemungkinan yang berhubungan dengan kecemasan mengenai keuangan dan kesehatan. Kehidupan kekeluargaannya pun baik. Ia menyukai pekerjaannya. Dengan meniadakan semua penyebab lainnya, ia dapat memfokuskan atas kemungkinan mengenai serangan batin dari orang lain. Segera setelah ia berpikir mengenai adanya serangan batin, ia mengetahui siapa yang melakukannya. Beberapa bulan yang lalu, Clarence dan salah seorang partner kerjanya telah terlibat dalam sebuah pertengkaran mulut yang sengit. Setelah pertengkaran itu, Clarence melupakan persoalannya sama sekali. Tetapi sekarang, setelah ia menganalisa kembali situasi itu, ia menyadari bahwa partnernya yang bernama Jack tidak melupakan pertengkaran itu. Sejak saat itu, Jack selalu bermuka masam dan tidak kooperatif dalam hubungannya dengan Clarence. Sekarang Clarence untung karena ia mengetahui sedikit tentang serangan batin. Ia tahu bahwa kesusahannya adalah disebabkan oleh serangan seperti itu, tetapi ia tidak tahu cara menolaknya. Pada suatu sore ketika saya berada di rumah Clarence, ia menceritakan problem yang dihadapinya. Saya katakan kepadanya bahwa serangan batin dapat ditanggulangi dengan cara seperti yang saya uraikan dalam buku ini. Selain itu, saya usulkan supaya ia mengucapkan perintah yang dapat merubah Jack menjadi teman. Perintah itu adalah sebagai berikut. Saya isi hatiku penuh cinta, dan saya kirimkan cinta itu kepada Jack. Saya perintahkan Jack supaya bersikap bersahabat bila ia menerima cinta ini.
Saya perintahkan ini dengan sepenuh daya rohku. Begitulah terjadinya, telah terlaksana. Clarence melakukan upacara tersebut 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Rupanya setelah ia lakukan upacara daya kekuatan prana yang pertama kali, serangan batin itu telah lenyap. Keesokan harinya, orang-orang lebih bersikap bersahabat terhadapnya, terutama Jack. Beberapa hari kemudian, ia dipindah ke bagian baru. Itu berarti suatu kenaikan upah baginya. Bosnya mengatakan bahwa Jack lah yang mengusulkan supaya pekerjaan diberikan kepada Clarence. Clarence hampir tidak dapat mempercayai pendengarannya. Musuh lamanya telah berubah menjadi teman, sekaligus penyokongnya. Kasus yang kedua, saya lebur serangan batin terhadap mobil dan diriku. Memang, mobil dapat juga mengalami serangan batin. Bila seseorang membuat mobil atau rumah, barang itu menjadi semacam makhluk. Barang itu mengambil sifat perorangan dan menanggapi cinta atau kebencian. Pernahkah Anda memiliki sebuah mobil tua yang Anda cintai? Cinta inilah yang mempertahankan pelayanan ekstra selama bertahun-tahun bagi Anda. Saya berikan banyak cinta kepada mobilku, dan mobil itu menanggapinya dengan memberikan pelayanan bebas kesulitan hampir selamanya. Namun pada suatu hari, orang mengarahkan caci maki pada mobil itu dan diriku. Ini menyebabkan banyak kekacauan selama beberapa hari, sampai saya menyadarinya dan menetrakan itu. Kejadiannya sebagai berikut. Pada suatu hari ketika saya mengendarai mobil, saya hampir kena tabrak oleh mobil yang akan menyelip karena pada saat yang sama, saya sedang dalam proses mempercepat laju. Mobil tadi mengurangi kecepatan guna menghindari tabrakan. Tetapi pada kesempatan berikutnya, mobil tadi dapat mendahuluiku, dan saat mendahului itu, supirnya menghamburkan kata-kata makian terhadap mobil dan saya. Saya tidak hiraukan makian itu dan meneruskan perjalanan. Sebelum berjalan sejauh 1 mil, pecahlah sebuah selang air. Ini menyebabkan banyak kesulitan karena saya terpaksa membawanya ke tempat reparasi untuk membenarkannya. Hari esoknya, ada lagi yang rusak, yaitu selang besar di bawah radiator ketika saya berada di tengah perjalanan yang ramai. Untunglah ada reparasi mobil di tempat itu. Ketika montirnya menggantikan selang itu, ia keheranan. Mengapa selang yang kelihatannya masih baru itu dapat pecah? Pada saat itulah teringat olehku betapa marahnya sopir yang mendahuliku di jalan raya 2 hari sebelumnya. Maka saya menyadari bahwa ia telah melancarkan serangan batin kuat terhadap diriku serta mobilku. Begitu saya tiba di rumah, saya lebur serangan itu memakai daya kekuatan prana. Saya sangat tergoda untuk mengembalikan serangan itu kembali kepada orang yang menyebabkan banyak kesulitan itu. Namun saya lawan dorongan itu dan hanya memberi perintah untuk melepaskan cengkeraman bentuk pikiran itu. Lalu saya lebur bentuk pikiran itu. Semuanya ini terjadi 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu saya tidak mendapat kesulitan lagi. Kasus ketiga, Jennifer menggunakan jampi-jampi bumerang untuk menghentikan serangan batin. Jennifer adalah teman karibku selama beberapa tahun. Ia adalah seorang guru pemain organ yang baik di kampungnya. Di kampung itu terdapat seorang guru pemain organ lain yang begitu sukses. Ia begitu iri terhadap popularitas Jennifer sebagai guru organ. Ia sering berusaha menarik pelajar-pelajar Jennifer supaya berguru kepadanya. Tentu saja, usaha ini tidak berhasil dan inilah yang membuat ia lebih iri lagi. Iri hatinya berubah menjadi kebencian dan ia suka mengatakan hal-hal jelek mengenai Jennifer bila saja ada kesempatan. Serangan batin itu bermula ketika guru saingan itu menggunakan sebagian besar waktunya untuk membangkitkan pikiran destruktif terhadap Jennifer menjadi tak bersemangat dan kelihatannya selalu kelelahan. Ia pun menjadi mudah marah. 2 minggu telah berlalu sebelum Jennifer akhirnya menyadari bahwa ia mendapat serangan batin. Tindakan pertamanya ialah menentukan siapakah yang bertanggung jawab. Ketika ia mengirimkan perana harian ke pribadi tinggi, ia minta supaya ditunjukkan orang yang memberinya banyak kesulitan itu. Hampir seketika datanglah gambaran guru organ saingannya ke dalam pikirannya. Tentu, katanya, saya harusnya mengetahui ini lebih awal. Pada tahap ini, ada 2 hal yang ingin dilakukan. 1, ia menginginkan gunjingan itu berhenti. Dan kedua, ia ingin melebur bentuk pikiran negatif yang dilancarkan oleh saingannya. Yang pertama ia lakukan ialah menggunakan daya kekuatan prana
dan mengucapkan perintah untuk melebur bentuk pikiran negatif. Kemudian ia merangkai jampi-jampi bumerang dan mengirimkan ke guru saingannya supaya menghentikan gunjingan kotornya. Jampi-jampi bumerang itu berbunyi sebagai berikut. Bila saudara G menyebut namaku, mukanya menjadi merah seperti tumpeng. Ia menjadi gagap dan pelupa, tak bisa mengucapkan kata-kata, sampai ia merubah pembicaraan serta tujuan. Begitulah jampi-jampi yang dia rangkai. Beberapa hari kemudian, Jennifer mendengar cerita dari kenalannya mengenai kelakuan aneh dari guru saingannya. Rupanya guru itu mau mengatakan sesuatu mengenai Jennifer, selalu bertindak seakan-akan ia melupakan apa yang ia katakan. Selanjutnya ia menjadi merah mukanya dan menjadi sangat gugup. Akhirnya ia mengubah pembicaraan. Tak lama kemudian ia pindah ke kampung lain. Setelah sumber infeksi tercabut, Jennifer menjadi bersemangat kembali. Testimoni berikutnya dari saudara Jasper. Jasper menghentikan terjadinya kecelakaan-kecelakaan memakai prana. Kasus Jasper menunjukkan kepada Anda cara menggunakan daya kekuatan prana untuk mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang menjengkelkan yang disebabkan oleh serangan batin. Kasus ini menunjukkan cara menghentikan terjadinya kecelakaan pada diri Anda. Pada waktu cerita ini terjadi, rupanya apapun yang dilakukan Jasper sering merubah menjadi kecelakaan. Maksudnya sering berubah menjadi kecelakaan nih. Di rumah maupun di tempat pekerjaan selalu terjadi kecelakaan kecil, misalnya menjatuhkan barang atau kejatuhan barang. Dan 2 kali ia pernah kena pukul temannya secara tak sengaja. Di perjalanan antar tempat kerjanya dan rumahnya terjadi 2 kecelakaan mobil kecil. Di rumah ia terjatuh dari tangga, memegang besi panas ketika memperbaiki mobilnya. Kelihatannya tak ada hubungannya antara kecelakaan-kecelakaan kecil itu dengan serangan batin. Tetapi nyatanya setelah melakukan upacara daya kekuatan prana yang saya ajarkan kepadanya, Jasper tidak lagi mengalami kecelakaan-kecelakaan kecil lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, gunakanlah prana sebagai pencegah serangan batin. Anda dapat mencegah serangan batin dengan melekatkan dirinya pada Anda. Anda telah ditujukan caranya dengan memasang gelembung pelindung mengelilingi Anda. Ada cara sederhana lainnya. Bila Anda mengirim prana harian kepada pribadi tinggi, perintahkan prana itu supaya melindungi Anda dari semua yang jahat. Bila Anda ingin minta bantuan ke pribadi tinggi yang maha kuasa, Anda harus mengirimkan persediaan prana setiap hari. Ia membutuhkan persediaan baru setiap hari supaya dapat berfungsi di dunia fisik. Ingatlah tempat tinggalnya berada di dunia roh. Guna bekerja di dunia roh itu dibutuhkan prana sedikit sekali. Maka bila kita minta pertolongannya dalam urusan makhluk fisik, dibutuhkan prana tambahan yang lebih banyak. Sejumlah besar prana dibutuhkan untuk memberikan energi yang dibutuhkan pribadi tinggi. Bila kita ingin mengadakan perubahan dalam dunia fisik untuk kepentingan kita. Oleh karena itu, ambillah waktu beberapa menit dalam sehari untuk mengirimkan prana ke pribadi tinggi. Mintalah ia supaya melindungi Anda, maka Anda akan terlindung serangan batin dari manapun datangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, inilah akhir dari pembacaan bab ini dari buku Keajaiban Daya Prana yang ditulis oleh Madeleine C. Morris. Bila audio ini berharga atau bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa klik subscribe dan like. Terima kasih.